Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 10 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar rajin mempelajari dan menyelidiki akan peristiwa-peristiwa besar penghakiman, agar kami berjaga dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi ini, tanggal 10 Mei tahun 2026, berjudul Suatu Ketakutan Besar Segera Datang. Ayat inti kita berasal dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-9. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Dunia adalah sebuah panggung. Para pelakunya, yaitu para penduduknya, sedang bersiap untuk memainkan peran mereka dalam drama besar terakhir. Di antara sebagian besar umat manusia, tidak ada kesatuan, kecuali ketika mereka bersekutu untuk mencapai tujuan-tujuan yang egois. Allah sedang memandang. Maksudnya, terhadap para pemberontak akan digenapi. Dunia tidak diserahkan ke tangan manusia, meskipun Allah mengizinkan unsur-unsur kekacauan dan ketidakteraturan berkuasa untuk sementara waktu. Suatu kuasa dari bawah sedang bekerja untuk membawa adegan-adegan terakhir dalam drama. Setan datang sebagai Kristus dan bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran melalui mereka yang mengikat diri dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Mereka yang menyerah pada nafsu untuk bersekutu sedang mengerjakan rencana musuh, sebab akan diikuti oleh akibat. Pelanggaran hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia, dan suatu ketakutan besar segera akan datang atas manusia. Kesudahannya sudah sangat dekat. Kita yang mengetahui kebenaran seharusnya bersiap untuk apa yang segera akan menimpa dunia sebagai suatu kejutan yang luar biasa. Apakah kita sebagai umat sedang tidur? Oh, sekiranya para pemuda dan pemudi di lembaga-lembaga kita yang sekarang belum siap untuk kedatangan Tuhan, yang belum layak menjadi anggota keluarga Tuhan, dapat melihat tanda-tanda zaman. Alangkah besar perubahan yang akan terlihat pada mereka. Tuhan Yesus sedang memanggil para pekerja yang rela menyangkal diri untuk mengikuti jejaknya, untuk berjalan dan bekerja baginya, untuk memikul salib dan mengikuti kemana Ia menuntun jalan. Banyak orang dengan mudah merasa puas dengan mempersembahkan kepada Tuhan pelayanan yang sepele. Kekristenan mereka lemah. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi orang berdosa. Kita seharusnya dipenuhi dengan kerinduan yang besar akan keselamatan jiwa-jiwa. Ketika kita melihat manusia binasa dalam dosa, jiwa-jiwa ini telah dibeli dengan harga yang tak terhingga. Kematian anak Allah di kayu salib Kalvari adalah ukuran nilai mereka. Hari demi hari mereka sedang memutuskan apakah mereka akan menerima hidup kekal atau kematian kekal. Sekian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Moga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam manuskrip 10 tahun 1886 paragraf 10 yang berbunyi, kehidupanmu di sini adalah persiapan untuk kehidupan kekal di masa depan. Dan jika ini ada di dalam diri kita,
betapa besar pengaruhnya bagi dunia. Mereka akan berkata bahwa orang percaya sesuai dengan apa yang mereka akui, dan dalam hidup mereka, mereka melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan mulia bagi Kristus. Jemaat yang hidup adalah jemaat yang bekerja, dan jemaat yang bekerja adalah jemaat yang hidup. Oleh sebab itu dalam paragraf 11 Roh Nubuat lanjutkan, kita harus mendidik diri kita sendiri untuk memikirkan dan merenungkan peristiwa-peristiwa besar penghakiman yang akan segera terjadi. Dan kemudian sambil terus mengingat peristiwa-peristiwa besar hari Allah, ketika segala sesuatu akan diungkapkan, hal itu akan mempengaruhi karakter kita. Mengapa kita harus mendidik diri kita untuk memikirkan dan merenungkan peristiwa-peristiwa besar penghakiman yang akan terjadi? Supaya Maranatha halaman 138 paragraf 3 berkata, kekacauan memenuhi dunia dan suatu ketakutan besar segera akan datang atas manusia. Kesudahannya sudah sangat dekat. Kita yang mengetahui kebenaran seharusnya bersiap untuk apa yang segera akan menimpa dunia sebagai suatu kejutan yang luar biasa. Inilah pentingnya kita mendidik diri sendiri untuk memikirkan dan merenungkan peristiwa besar penghakiman, yaitu agar kita bersiap dan tidak tertimpa kejutan yang luar biasa yang dunia akan alami. Nah, kejutan luar biasa yang disampaikan dalam renungan pagi hari ini terdapat dalam Maranatha halaman 138 paragraf 2. Dikatakan, suatu kuasa dari bawah sedang bekerja untuk membawa adegan-adegan terakhir dalam drama setan datang sebagai Kristus dan bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran melalui mereka yang mengikat diri dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Mereka yang menyerah pada nafsu untuk bersekutu sedang mengerjakan rencana musuh, sebab akan diikuti oleh akibat. Inilah kejutan yang luar biasa, yaitu setan datang sebagai Kristus, artinya menyerupai Kristus. Nah, apa yang perlu kita ketahui agar tidak terkejut dan atau tertipu? Pertama, Yesus tidak akan datang secara fisik bila pintu kasihan belum ditutup. Sebab bila pintu kasihan masih belum ditutup, maka itu artinya Yesus masih melayani sebagai imam besar di sorga. Kedua, Yesus akan datang sesudah pintu kasihan ditutup, namun tidak langsung. Masih ada 7 tulah yang akan terjadi. Dan tanda Yesus akan datang adalah dalam Wahyu 16 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Suara siapakah yang berkata, sudah terlaksana? Suara Allah Bapa. Lihat kata dari tahta, dan baca Wahyu 5 ayat 7, Wahyu 6 ayat 16, serta Wahyu 7 ayat 10 dan 15. Nah, begitu suara Allah Bapa terdengar, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas muka bumi. Dan saat gempa bumi itu terjadi, maka terjadilah kebangkitan istimewa. Kemenangan akhir halaman 672 menjelaskan, sudah terlaksana, itulah perkataan Allah Bapa. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang telah mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Juga mereka yang telah menikam dia, Wahyu 1 ayat 7, mereka yang mengejek dan mencemoohkan derita kematian Kristus, dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya, dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Inilah kebangkitan istimewa tersebut. Ada yang bangkit untuk hidup yang kekal, dan ada yang bangkit untuk kematian kekal. Mereka yang akan mengalami kematian kekal bangkit untuk melihat Yesus datang di awan-awan. Dan mereka yang mengalami kebangkitan istimewa ini, khususnya yang bangkit untuk menerima hidup yang kekal,
yang akan tergabung dalam 144.000. Mereka lah yang kemudian mendengar suara Allah berikutnya, yaitu Life Sketches of Ellen G. White, halaman 65 paragraf 1. Segera kami mendengar suara Allah seperti banyak air yang memberikan kami hari dan waktu dari kedatangan Yesus. Umat kudus yang hidup 144.000 dalam jumlah mengetahui dan memahami suara itu, sementara orang jahat mengira itu adalah guntur dan gempa bumi. Saat Allah menyatakan waktu, Ia mencurahkan ke atas kita Roh Kudus, dan wajah kita mulai bersinar dan memancar kemuliaan dari Allah sebagaimana pengalaman Musa saat dia turun dari gunung Sinai. Jadi, pada waktu Allah berbicara sudah terlaksana, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kuburan terbuka, kemudian terjadilah kebangkitan istimewa. Lalu, mereka yang bangkit untuk menerima hidup yang kekal akan mendengar dengan telinga mereka sendiri suara Allah yang menyatakan hari dan waktu kedatangan Yesus. Ini harus diketahui umat-umat Allah agar tidak tertipu oleh tipuan setan. Jika ada kabar bahwa Yesus datang di sana atau Yesus datang di sini, ingat bahwa sebelum Yesus datang harus ada suara Allah yang berkata sudah terlaksana, lalu terjadi gempa yang dahsyat, kemudian ada kebangkitan istimewa, dan sesudah itu Allah menyampaikan hari dan waktu kedatangan anaknya kepada mereka yang menerima kebangkitan istimewa, khususnya yang menerima hidup kekal. Inilah pentingnya kita pelajari peristiwa besar penghakiman, agar tidak tertipu dan terkejut serta alami ketakutan besar. Dan agar tidak terkejut dan alami ketakutan besar, tidak hanya kita belajar dan bersedia, namun juga bekerja. Maranatha halaman 138 paragraf 4 berkata, banyak orang dengan mudah merasa puas dengan mempersembahkan kepada Tuhan pelayanan yang sepele. Kekristenan mereka lemah. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi orang berdosa. Kita seharusnya dipenuhi dengan kerinduan yang besar akan keselamatan jiwa-jiwa ketika kita melihat manusia binasa dalam dosa. Jiwa-jiwa ini telah dibeli dengan harga yang tak terhingga. Kematian anak Allah di kayu salib Kalvari adalah ukuran nilai mereka. Hari demi hari mereka sedang memutuskan apakah mereka akan menerima hidup kekal atau kematian kekal. Karenanya, agar kita tidak terkejut dan ketakutan, kita perlu bekerja bagi jiwa-jiwa. Sebab dengan bekerja bersama Yesus dalam menjangkau jiwa-jiwa, kita memutuskan untuk menerima hidup kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pada pagi hari ini yang mengingatkan kami pentingnya mempelajari bagi diri kami masing-masing peristiwa-peristiwa besar hari penghakiman. Agar kami tidak tertipu dan tidak terkejut dan alami ketakutan besar oleh karena tipuan setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus kami dapat melihat kebenaran dalam firman-Mu dan juga dalam tulisan roh nubuat, bahwa sebelum Yesus datang harus terjadi suara Allah yang berkata sudah terlaksana, terjadi gempa bumi yang dahsyat, lalu ada kebangkitan istimewa, dan bagi mereka yang bangkit untuk hidup yang kekal, Engkau nyatakan hari dan waktu anak-Mu datang. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran ini, dan biarlah kami nyatakan kepada banyak orang agar mereka pun tidak tertipu. Dan bahkan mereka bertobat, bersiap untuk menyambut Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.